Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Semua mata tertuju padamu karena kamu mulai bangkit dan berkuasa. Namun di sini penting ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Dan bacanya juga bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada two of Fighters di sini, Nine of Fighters, ada Temperance, Three of Crystal, dan di sini juga ada Eight of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada two of Fighters di sini. Saya melihat di sini ada sebagian kamu yang sepertinya menarik diri ya. Menarik diri dari lingkungan sosial, dari lingkungan pertemanan, atau mungkin menarik diri dari keluarga sendiri. Ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang mungkin keterpurukan, atau di sini kehidupan kamu sedang tidak baik-baik saja ya. Ada perasaan ya minder, insecure di saat kamu punya masalah yang belum terselesaikan. Bisa tentang permasalahan dalam finansial, permasalahan dalam sebuah rumah tangga, atau mungkin ada sedang menghadapi kasus yang berat ya. Dan itulah yang membuat kamu menarik diri dari lingkungan sosial. Ada perasaan insecure di sini, atau di sini kamu baru saja mengalami sebuah perpisahan atau konflik dalam sebuah rumah tangga yang membuat kamu ya menarik diri ya. Untuk saat ini belum bisa berbaur dengan lingkungan karena mungkin butuh waktu, butuh jeda untuk lebih bisa menguatkan hati kamu, untuk benar-benar bisa mencari jalan terbaik dalam kehidupan kamu. Artinya masih ada sesuatu hal yang entah itu tentang kekecewaan, kesedihan, penderitaan. Oke, ada yang membuat kamu di sini kayak nggak pede, nggak percaya diri. Kamu merasa banyak yang menilai tentang kehidupan kamu, banyak yang ngomongin kamu. Ada hal yang terjadi yang membuat kamu di sini ya kayak kamu tuh nggak percaya diri untuk berbaur dengan lingkungan atau bahkan dengan keluarga sendiri, karena mungkin ada yang nyalahin kamu, karena mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, baik itu dalam sebuah rumah tangga atau mungkin dalam pekerjaan kamu. Artinya di sini sebenarnya kamu sedang berkonflik dengan diri kamu sendiri ya. Di sini saya melihat kamu berusaha untuk bangkit. Kamu berusaha untuk bangkit, kamu berusaha untuk membalikan kembali keadaan. Meski awalnya kamu menarik diri dari lingkungan, tapi pada akhirnya di sini ada Nine of Fighters. Berlahan waktu akan menyembuhkan semua itu. Dan pada akhirnya semua mata akan tertuju kepada kamu, karena saya melihat di sini kamu mulai memperlihatkan
kepercayaan di diri kamu. Kamu mulai bangkit dan mulai berkuasa kembali. Artinya kamu mampu kembali meraih apa yang dulunya pernah kamu miliki. Entah itu dalam sebuah karir, jabatan, posisi, atau dalam sebuah hubungan. Dan ini bisa dikatakan sebuah keajaiban ya. Artinya akan ada keadaan yang terbalik nantinya. Meski awalnya di sini kamu merasa insecure, tapi pada akhirnya ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kamu tersadar untuk bangkit. Dan ternyata hal-hal yang terjadi dulunya itu yang mungkin di sini ada yang menzolimi kamu, atau ada yang memang merencanakan kehancuran dalam karir atau dalam sebuah hubungan kamu. Tapi ternyata apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu mampu merubah segalanya. Mampu merubah kehidupan kamu jadi lebih baik, jadi lebih indah. Keajaiban itu bisa datang kapan saja ya. Meski kamu berada dalam keterpurukan, meski kamu berada tidak akan ada yang bisa berubah di saat kamu sudah merasa hancur, di saat kamu sudah merasa dalam keterpurukan yang terdalam. Tapi semua bisa saja terjadi. Asal di sini kamu mampu untuk merubah cara pandang kamu. Kamu mampu untuk merubah tentang apa yang sedang kamu hadapi, untuk fokus terhadap permasalahan itu. Bukan larut dengan semua yang terjadi. Tapi di sini kamu harus bangkit, kamu harus menunjukkan siapa diri kamu. Dan pada akhirnya semua mata akan tertuju kepada kamu karena akan ada hasil tentang apa yang sudah kamu lakukan. Artinya, tidak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Tidak akan selamanya kamu menarik diri. Tapi akan ada momennya membuat kamu tersadar bahwa kamu harus bangkit. Kamu tidak bisa seperti ini terus. Ada temperance, dan saya melihat kamu sudah mampu untuk lebih menyesuaikan diri ya. Lebih bisa beradaptasi. Lebih bisa menyeimbangkan. Ya, dalam hidup selalu akan ada naik turunnya ya. Ada gagalnya, ada jatuh bangunnya. Tapi di sini kamu berusaha untuk lebih beradaptasi dengan semua itu. Dan entah itu sebuah kekalahan, atau apapun yang membuat kamu dalam keterpurukan. Tapi pada akhirnya kamu mulai membiasakan diri bahwa dalam hidup terkadang selalu ada saja hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan. Tapi di sini kamu mampu untuk menyeimbangkan antara hati dan pikiran kamu untuk tetap berjuang, untuk berusaha bangkit dan kembali berkuasa. Artinya kamu bisa mendapatkan apa yang pernah kamu miliki dulunya atau bahkan melebihi. Melebihi apa yang menjadi ekspektasi kamu. Karena memang ternyata ada hikmah, ternyata akan ada sesuatu hal yang lebih baik. Ya bisa saja saat ini kamu kehilangan sesuatu, tapi bisa saja tergantikan dengan sesuatu hal yang lebih baik pada akhirnya. Entah dalam hubungan, pasangan, pekerjaan, atau bisnis. Yakin apapun yang hilang, apapun yang mungkin terlepas dari kamu, bisa saja akan tergantikan dengan sesuatu hal yang lebih baik. Karena itu adalah hubungan sebab dan akibat ya, kenapa semua terjadi. Ada alasan kenapa semua bisa terjadi dalam kehidupan kamu. Ada Three of Crystal, dan saya di sini melihat akan ada kolaborasi ya. Kolaborasi entah itu ada kerjasama dengan kamu dengan seseorang yang akan benar-benar membawa perubahan itu. Yang membawa keajaiban itu. Ada kolaborasi, ada partner di sini, atau memang kamu ketemu dengan seseorang yang tepat, yang benar-benar akan merubah kehidupan kamu jadi lebih indah, lebih baik. Artinya kamu akan bersiap untuk bisa memasuki episode terbaik dalam kehidupan kamu. Artinya ada kolaborasi, saya melihat kamu lebih produktif, kamu lebih bisa berkarir, artinya itu adalah sebuah kebangkitan untuk kamu ya. Mulai bangkit, mulai percaya diri lagi, mulai mampu untuk merubah keadaan kamu. Ada Eight of Soul, dan saya melihat ya, karena kamu di sini terlihat bernilai ya. Kamu ada nilainya ya. Mungkin di saat kamu bertemu dengan seseorang yang tepat, maka semua akan berubah. Di saat kamu menemukan partner yang tepat, kamu lebih bisa menggali potensi yang ada pada diri kamu, karena memang kamu bernilai.
kamu punya sesuatu yang bisa diandalkan di sini. Jadi percaya kepada diri kamu yang pada akhirnya orang-orang yang pernah dulunya menganggap kamu rendah atau memandang kamu sebelah mata, semua keadaan itu akan berbalik. Oke? Akan ada kejutan di sini. Ada hal yang akan kamu lakukan yang membuat semua orang terkejut. Karena di sini kamu mulai bangkit, kamu mulai memperlihatkan siapa diri kamu. Oke, karena memang kamu bernilai, kamu punya potensi untuk bisa meraih sesuatu hal yang lebih hebat lagi dari sebelumnya. Oke, ini bisa nanti tentang sebuah hubungan, mendapatkan seseorang yang lebih baik, atau mungkin dalam sebuah pekerjaan, karir yang lebih baik ya, bisnis yang lebih baik meski awalnya ada jatuh bangun, tapi pada akhirnya semua keadaan akan berbalik nantinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada what your value, ada enjoy, ada the detail, ada balance, dan di sini juga ada your vision. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu lebih menikmati proses yang ada ya, lebih berproses, lebih menghargai sebuah proses. Kamu tidak ingin terburu-buru dalam sebuah pencapaian, tetapi kamu lebih ingin berproses agar nantinya hasil yang kamu dapatkan bisa kamu pertahankan, bisa kamu lindungi. Oke? Karena nantinya berbeda ya, jika kamu mendapatkan sesuatu itu dengan mudah atau dengan instan tanpa berproses, maka hal itu akan bisa saja itu tidak akan bertahan lama ya. Itu bisa hanya sesaat. Keberhasilan atau pencapaian itu hanya bisa sesaat karena kamu tidak berproses. Kamu tidak bisa menghargai apa yang sudah kamu lalui, apa yang sudah kamu lewati. Karena kalau kamu berproses, banyak hal yang akan kamu lewati nantinya. Ada ujiannya, ada cobaannya, yang salah satunya ini tadi, ada keterpurukan itu menguji kamu. Apakah kamu bisa bangkit? Apakah kamu kembali bisa membalikan keadaan? Karena di sini kamu mulai menyadari bahwa kamu punya kekuatan, kamu punya energi yang positif, kamu punya value, oke? Kamu punya sesuatu hal yang bisa kamu andalkan yang pada akhirnya benar-benar mampu untuk merubah keadaan kamu. Ini juga tidak lepas dari keberuntungan ya, selain diri kamu yang punya potensi, selain diri kamu yang punya energi positif, tetapi ini juga tidak terlepas dari keberuntungan yang diberikan oleh Tuhan. Artinya ada jalannya di sini. Jalannya ya di saat kamu ketemu dengan partner yang terbaik, ya itu adalah jalan untuk kamu bisa merubah kehidupan kamu. Kamu lebih menikmati ya apapun yang terjadi, meski mungkin kegagalan yang berulang atau jatuh bangun, tetapi kamu lebih lebih enjoy, tidak memaksakan, lebih mengikuti alur kehidupan, tetapi tetap melakukan yang terbaik. Oke, dan akan ada saatnya, memang akan ada momennya, kamu akan kembali bisa meraih apa yang pernah kamu raih dulunya atau melebihi dari semua itu. Saat ini kamu lebih detail, lebih berhati-hati agar tidak ya mungkin ada yang merencanakan tentang sesuatu hal terjadi ya dalam kehidupan kamu. Karena hidup tidak lepas dari pro dan kontra, ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan pencapaian kamu. Oke, itu tidak bisa kita hindari, tetapi di sini kamu saat ini lebih berusaha untuk membatasi diri, membentengi diri dari hal-hal yang hanya mendekat karena ada maunya saja. Di saat kamu berada di atas, ya mungkin orang-orang mendekat, tetapi di saat kamu berada di titik terendah, ya orang-orang menjauhi kamu. Itu hal yang sangat wajar dalam kehidupan. Tetapi di sini, dari situ kamu belajar mana yang benar-benar tulus, mana yang benar-benar memberikan bantuan di saat kamu terpuruk, mana yang hanya melihat dan menilai. Oke? Dan di saat kamu benar-benar merubah keadaan, mereka mendekat. Itu hal yang sangat wajar, tetapi di sini kamu akan lebih tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kamu. Ada balance di sini dan saya melihat ya kamu mampu untuk lebih menyeimbangkan kehidupan kamu ya. Untuk tidak, kamu punya ambisi, tetapi tidak
larut dalam ambisi yang pada akhirnya bisa saja menghancurkan apa yang sudah kamu bangun ya. Artinya kamu harus lebih mampu untuk mengendalikan setiap ambisi, keinginan kamu, agar kamu mampu untuk mempertahankan apa yang sudah kamu miliki. Jangan sampai ambisi itu merusak segalanya, jangan sampai ambisi kamu menghalalkan segala cara, oke, yang pada akhirnya bisa saja meruntuhkan apa yang sudah kamu bangun. Artinya di sini kamu punya visi dan misi yang sangat positif ya. Oke, kamu nggak mau instan dalam meraih sesuatu, kamu ingin berproses, kamu punya visi dan misi ya tentunya tentang masa depan, tentang hidup yang lebih berkualitas, merubah keadaan kamu, karena di sini kamu mulai bangkit, mulai kembali berkuasa yang pada akhirnya orang-orang yang dulu hanya menilai, orang-orang yang dulu hanya melihat kamu sebelah mata, mereka akan lebih tahu sebenarnya. Mereka akan mendekat kepada kamu. Ada yang dulu menjauh dari kamu karena kamu punya masalah. Oke, karena kamu banyak kasus di sini. Ada yang jauhin kamu, teman dekat jauhin kamu, keluarga bakal jauhin kamu juga. Tapi pada akhirnya keadaan akan berbalik karena di sini kamu punya kegigihan, punya tekad yang kuat untuk bisa merubah keadaan kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedih, gelisah, atau mungkin dilema, atau bingung dalam menghadapi situasi atau kondisi yang mungkin tidak terkendali. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya, untuk lebih struggle lagi, untuk lebih tahu lagi apa yang harus kamu lakukan, tentunya yang terbaik untuk kehidupan kamu ke depannya. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!